Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Rahmat Riantono dari Pendidikan Biologi UIN Walisono. Kali ini saya akan membahas mengenai proses fertilisasi. Perlu kita ketahui bahwa proses fertilisasi adalah proses penyatuan sel telur dan juga spermatozoa, yang mana pada tahap ini merupakan tahap awal dari terbentuknya embrio. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak animasi berikut ini. Fertilisasi adalah suatu kisah menakjubkan sebuah sperma dalam menghadapi kemungkinan yang luar biasa untuk bersatu dengan telur dan membentuk kehidupan manusia yang baru, yang merupakan kisah kita semua. Selama proses hubungan seksual, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Tak lama setelah itu, jutaan mereka akan mengalir keluar dari vagina atau mati di lingkungan yang asam. Namun, banyak yang bertahan karena unsur pelindung yang disediakan dalam cairan yang mengelilingi mereka. Selanjutnya, sperma harus melewati serviks dan membuka ke dalam uterus, yang biasanya tertutup rapat, tetapi serviks terbuka untuk beberapa hari saat wanita berovulasi. Sperma berenang melalui cervical mucus yang diencerkan menjadi konsistensi yang lebih encer agar mudah dilewati. Begitu berada di dalam leher rahim, sperma terus berenang menuju rahim meskipun jutaan sperma akan mati mencoba melewati mukus. Beberapa sperma tetap tertinggal di lipatan leher rahim, tetapi mereka nantinya dapat melanjutkan perjalanan sebagai cadangan dari kelompok pertama. Di dalam rahim, kontraksi otot rahim membantu sperma dalam perjalanannya menuju sel telur. Namun, sel-sel tetap dari sistem kekebalan wanita yang salah mengira sperma sebagai zat asing, kemudian menghancurkan ribuan sperma lainnya. Selanjutnya, separuh sperma menuju tuba falopi yang kosong, sementara separuh lainnya berenang menuju tabung yang berisi sel telur yang belum dibuahi. Sekarang, hanya beberapa ribu sperma saja yang tersisa. Di dalam tuba falopi, silia kecil mendorong telur ke arah uterus. Untuk melanjutkan, sperma harus melonjak melawan arus untuk mencapai sel telur. Beberapa sperma terjebak di silia dan mati. Selama bagian perjalanan ini, bahan kimia di saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma menjadi berubah. Akibatnya, sperma menjadi hyperaktif, berenang lebih keras, dan lebih cepat menuju tujuannya. Akhirnya, sperma mencapai telur. Hanya beberapa lusin dari 300 juta sperma asli yang tersisa. Sel telur ditutupi dengan lapisan sel yang disebut corona radiata. Sperma harus didorong melalui lapisan ini untuk mencapai lapisan luar sel telur, yaitu zona pellucida. Ketika sperma mencapai zona pellucida, mereka menempel pada reseptor sperma khusus di permukaan, yang memicu akrosom mereka untuk melepaskan enzim digesti yang memungkinkan sperma untuk menggali ke dalam lapisan. Di dalam zona pellucida terdapat ruang sempit berisi cairan di luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan membuahi sel telur. Setelah perjalanan yang berbahaya dan melawan rintangan yang luar biasa, satu sperma menempel pada membran sel telur. Dalam beberapa menit, selaput luarnya menyatu dan sel telur menarik sperma ke dalam. Peristiwa ini menyebabkan perubahan pada membran sel telur yang mencegah sperma lain menempel padanya. Selanjutnya, sel telur melepaskan bahan kimia yang mendorong sperma lain menjauh dari sel telur dan menciptakan membran pembuahan yang tidak dapat ditembus. Saat reaksi menyebar keluar, zona pellucida mengeras sehingga menyebabkan sperma yang tidak beruntung untuk ditangkap ke dalam. Di luar sel telur, sperma tidak lagi dapat menempel pada zona pellucida. Sementara itu, di dalam sel telur, materi genetik jantan yang padat akan menyebar. Sebuah membran baru terbentuk di sekitar materi genetik yang menciptakan pronukleus pria. Di dalam materi genetik direformasi menjadi 23 kromosom.
Materi genetik wanita yang dihasilkan oleh peleburan sperma dan sel telur selesai membelah. Kemudian menghasilkan pronukleus wanita yang juga mengandung 23 kromosom. Saat pronukleus jantan dan betina terbentuk, benang seperti jaring laba-laba yang disebut mikrotubulus menarik ke arah satu sama lain. Himpunan kromosom bergabung bersama yang kemudian menyelesaikan proses fertilisasi. Pada saat ini, kode genetik yang unik akan muncul. Kemudian akan menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya secara instan. Sel tunggal baru ini adalah zigot yang merupakan awal dari manusia baru. Dan sekarang, silia dan tuba falopi dengan lembut menyapu zigot menuju uterus, di mana ia akan ditanamkan di lapisan uterin, kemudian tumbuh dan matang selama 9 bulan berikutnya sampai siap untuk lahir. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai fertilisasi, di mana sperma berjuang melalui banyak rintangan di saluran reproduksi wanita untuk mencapai sel telur. Kemudian, materi genetik, sel telur, dan juga sebuah sperma bergabung membentuk kehidupan yang baru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.